Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnanda akan menjelaskan sejarah perkembangan generasi-generasi komputer. Generasi pertama. Generasi pertama tercipta dipicu oleh Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia Kedua membuat negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksplorasi strategi perang. Pada tahun 1941, Konrad Zuse membangun sebuah komputer untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali bernama J-3. Pada tahun 1941 juga, Inggris menyelesaikan komputer pemecahan kode rahasia bernama Colossus. Pada tahun 1943, Angkatan Darat Amerika Serikat mengembangkan ENIAC untuk uji coba laboratorium dengan tujuan menghitung tabel tembakan senjata. Pada tahun 1945, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha mengembangkan konsep desain komputer hingga 40 mendatang. Von Neumann mendesain komputer bernama H5. Generasi kedua. Generasi kedua terpicu oleh adanya transistor. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi itu adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Stretch. Dan Sperry Rand membuat komputer bernama Lark. Komputer generasi kedua pada tahun 1960-an sangat sukses dalam bidang bisnis, sekolah, dan pemerintahan. Komputer generasi kedua sepenuhnya menggunakan transistor. Generasi ketiga. Meskipun transistor membawa pengaruh besar pada perkembangan komputer, namun transistor memiliki dampak negatif, yaitu dapat membuat mesin panas hingga melelehkan komponen-komponen dalam komputer. Pada tahun 1958, Jack Kilby, seorang ilmuwan dari Texas, menemukan IC ingredient circuit. Dan oleh penemuan IC, para ilmuwan terus mengembangkan hingga menemukan semikonduktor untuk menciptakan chip bagi komputer. Generasi keempat. Setelah IC, perkembangan komputer menjadi semakin jelas, yaitu untuk mengecilkan komponen-komponen dan meningkatkan sistem-sistemnya. Pada tahun 1980-an, VLSI membuat ribuan komponen menjadi dalam satu chip. ULSI membuat jutaan komponen menjadi dalam satu chip. Jutaan komponen yang menjadi satu lepengan logam membuat harga dan ukuran komputer semakin turun. Hal itu juga meningkatkan efisiensi dan daya kerja komputer. Perkembangan demikian membuat orang-orang biasa dapat menggunakan komputer. Komputer tidak didominasi lagi oleh perusahaan-perusahaan besar. Generasi kelima. Perkembangan komputer pada generasi kelima terpicu oleh adanya ULSI yang membuat jutaan komponen menjadi satu. Komputer pada generasi kelima tidak beda jauh dengan komputer generasi keempat dalam segi bentuk, namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Dan pada komputer generasi kelima terdapat teknologi yang lebih canggih, yaitu teknologi layar sentuh, sehingga meskipun tanpa keyboard dan mouse dapat mengimport data ke dalam komputer tersebut. Komputer generasi ke-6. Generasi ke-6 merupakan komputer khayalan yang belum ada, yang diperkirakan akan ada pada masa depan.
Diperkirakan pada masa depan komputer memiliki bentuk yang lebih kecil dan fleksibel, serta memiliki program-program yang lebih canggih, dan bahkan bisa beroperasi sendiri dengan kecerdasan buatan. Sekian, terima kasih.